Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rika Septriani dengan NIM F1C31717 dan materi fisika mata kuliah fisika. Nah, pada presentasi kali ini saya akan memaparkan materi tentang persamaan koordinat satu dimensi, di mana tema yang saya ambil yaitu potensial barrier. Dan ini membahas tentang lokasi atau bukit dengan puncak potensial berpindah dari lokasi satu sisi ke sisi yang lainnya. Maka dari itu, saya mengambil kasus mengenai potensial tangga untuk memenuhi tugas ujian tanah semester saya, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Yoza Penjadi SPD FSD. Potensial tangga ini masih membahas tentang persamaan koordinat. Nah, di sini kita tinjau dengan satu dimensi, di mana partikel yang bergerak dalam suatu daerah yang mempunyai potensial berbeda atau potensial tangga. Apa yang terjadi pada partikel tersebut? Nah, di sini kita akan bahas. Nah, seperti apa bentuk potensial tangga? Di sini ada gambar seperti tangga, di mana di daerah pertama yaitu potensialnya adalah 0, daerah kedua potensialnya adalah V0 dengan batas X sama dengan 0. Oke, kita masuk ke kasus pertama di mana energi partikel lebih kecil dibandingkan dengan potensialnya. Kita misalkan Vx sama dengan 0 untuk X lebih kecil dari 0 dan Vx sama dengan V0 untuk X lebih besar dari 0. Di sini ada gambar di mana daerah 1 tadi ya, V sama dengan 0, sedangkan daerah 2 itu V0 dengan batasan X sama dengan 0. Nah, kita dapat analogikan seperti ini. Partikel itu ibaratkan kita, manusia. Sedangkan potensial tangga itu adalah tangga itu sendiri. V0 itu menunjukkan seberapa tinggi tangga tersebut. E itu adalah energi atau kemampuan kita untuk menarik atau memanjat tangga. Nah, misal nih, kalau tinggi kalian 160 cm dan di depan kalian itu ada tangga yang tingginya 100 cm. Nah, kira-kira kalian bisa nggak melewati tangga tersebut? Pasti bisa kan? Nah, ketika kalian melewati tangga tersebut, kalian pindah ke daerah kedua. Nah, perilaku inilah yang kita akan analisa menggunakan persamaan koordinat. Baiklah, kita analisa. Sebagai triknya, kita harus membagi daerahnya dulu. Ada daerah pertama dan daerah kedua. Daerah pertama yaitu potensialnya V1 sama dengan 0 dengan energinya itu lebih besar dari V. Potensialnya, pulsi gelombangnya adalah C1. Dengan batasan daerah 1 dan daerah 2-nya itu adalah X sama dengan 0. Sedangkan untuk daerah kedua, potensialnya V sama dengan V0. Energinya lebih kecil dari potensial. Pulsi gelombangnya yaitu C2. Kita tinjau dari daerah pertama, di mana daerah pertamanya itu adalah energi lebih besar dibandingkan dengan potensial. Di sini kita menggunakan persamaan koordinat, di mana persamaan koordinatnya yaitu min h kuadrat per 2m d kuadrat C1 per dx kuadrat ditambah V C1 sama dengan E C1. Itu merupakan persamaan pertamanya. Nah, kemudian persamaan tersebut kita substitusikan ke V sama dengan 0, maka kita dapatkan persamaan keduanya, yaitu min h kuadrat per 2m d kuadrat C1 per dx kuadrat sama dengan E C1, maka didapatkan persamaan keduanya. Nah, dari persamaan keduanya menggambarkan persamaan koordinat untuk partikel yang berada di daerah pertama. Nah, jika persamaan tersebut kita bagi menjadi min h kuadrat per 2m, maka akan menjadi min h kuadrat per 2m d kuadrat C1 per dx kuadrat sama dengan E C1. Kita bagi dengan min h kuadrat per 2m akan menghasilkan d kuadrat C1 per dx kuadrat sama dengan min 2m per h kuadrat E C1. Dengan kita misalkan bahwa 2m per min 2m per h kuadrat E C1 itu adalah K1 kuadratnya. Maka bisa kita tulis K1 kuadrat sama dengan min K1 kuadrat sama dengan 2ME per H kuadrat. Maka kita dapatkan persamaannya ketiganya.
Nah, dari persamaan kedua tadi, kita dapat ubah kembali menjadi D kuadrat C1 per dx kuadrat ditambah K1 kuadrat C1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini adalah persamaan diferensial kedua yang solusinya berupa fungsi gelombang sin kosinus. Solusi dari persamaan keempatnya yaitu C1X sama dengan A sin K1X tambah B cos K1X. Atau dapat kita tulis juga dengan C1X sama dengan A aksen E I K1X ditambah B aksen E min K1X. Nah, persamaan ini belum lengkap. Kita bisa masih mencari konstanta dari A, B, dan K1 atau A aksen, B aksen, dan K1 dengan cara menerapkan syarat kontinuitas di bidang batas dan normalisasinya. Nah, setelah kita tinjau dari daerah pertama, kita tinjau kembali ke daerah keduanya, masih menggunakan persamaan koordinat, di mana persamaan koordinat tadi yaitu min h berkuadrat per 2m d kuadrat c2 per dx kuadrat ditambah v c2 sama dengan e c2, itu merupakan persamaan satunya. Nah, dari persamaan tersebut kita substitusikan v-nya sama dengan 0, maka persamaan satu tadi berubah menjadi min h berkuadrat per 2m d kuadrat c2 per dx kuadrat ditambah v-nya c2 sama dengan e c2. Nah, maka kita dapatkan persamaan keduanya. Nah, dari persamaan kedua tadi itu merupakan gambaran persamaan koordinat untuk partikel yang berada di daerah kedua. Nah, jika persamaan tersebut kita bagi dengan min h berkuadrat per 2m, maka akan menghasilkan min h berkuadrat per 2m di kuadrat C1 per dx kuadrat ditambah V0 C2 sama dengan E C1. Nah, kita bagi dengan min h berkuadrat per 2m akan menghasilkan D kuadrat C2 per dx kuadrat dikurang 2m V0 C2 per h berkuadrat sama dengan 2m per h berkuadrat E C2. Nah, dari persamaan yang kita peroleh itu dapat kita ubah itu sama dengan 0, maka hasilnya itu D kuadrat C2 per dx kuadrat dikurang 2L V0 per H berkuadrat ditambah 2L per H berkuadrat E C2 sama dengan 0. Nah, maka dapat kita peroleh kembali nih, hasilnya itu D kuadrat C2 per dx kuadrat ditambah 2M E dikurang V0 per H berkuadrat C1 sama dengan 0. Nah, persamaan koordinat ini, persamaan tersebut merupakan persamaan koordinat yang menggambarkan partikel di dalam daerah kedua dengan kita misalkan bahwa 2M yang persamaan tugas tadi bahwa 2M E min V0 per H berkuadrat itu merupakan kita misalkan K2 kuadratnya, maka K2 kuadrat itu adalah 2M E dikurang V0 per H berkuadrat. Maka persamaan kedua tadi berubah menjadi D kuadrat C2 per dx kuadrat ditambah K2 kuadrat C2 sama dengan 0. Lanjut, ini masih membahas tentang daerah keduanya. Nah, tadi kita lanjutkan. Nah, apa dapat kita tulis tadi? Ditulis menjadi C2E sama dengan C sin K2S ditambah D cos K2X, atau bisa ditulis juga menjadi KS sin C2X sama dengan C aksen E I K2X tambah D aksen E I K2X. Solusi persamaan ini belum lengkap juga. Kita masih harus mencari konstanta C, D, dan K2 atau C aksen, D aksen, dan K2 dengan menerapkan syarat kontinuitas dibandingkan di bidang batas dan normalisasinya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa daerah pertama tadi yaitu C1X sama dengan A aksen E I K1F bersama B aksen E min I K1X dengan K1 kuadrat 2ME per H berkuadrat, di mana A aksen E I K1X itu merupakan gelombang yang diteruskan, sedangkan B aksen E I K1X adalah gelombang yang dipantulkan, gelombang yang berintensitas A aksen kuadrat yang bergerak ke arah X positif dari min tak hingga menuju 0 yang berposisi dengan gelombang berintensitas B aksen kuadrat yang bergerak ke arah X negatif menuju min tak hingga. Nah, sedangkan daerah kedua di mana C2X sama dengan C aksen E I K2X dan tambah D aksen E I K2X dengan K2 kuadrat sama dengan 2M E I.
kurang 0 per H bar kuadrat, di mana C aksen E I K2X itu adalah gelombang yang diteruskan, sedangkan D aksen E ini K2X adalah gelombang yang dipantulkan. Nah, maka dapat kita peroleh si 2X sama dengan C aksen E I K2X dengan K2 kuadrat sama dengan 2N E dikurang per 0 per H bar kuadrat. Gelombang berintegral C aksen kuadrat yang bergerak ke arah positif dari min hingga menuju 0. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil untuk materi tentang potensial tangga, yaitu dari surungan tarif tasrif tahun 2010 dan Rahal Saktian dari tahun 2010 juga. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.